supaya dengan demikian kami menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini, kami memohon nyatakanlah tuntunan, pimpinan, dan penyertaan-Mu kepada kami. Mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu dengan baik, dengan benar, dan lebih daripada itu, mampukanlah kami untuk berpegang teguh atasnya, yang melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Ya, renungan pagi hari ini saya mendasarkan atas kitab Amsal. Kita akan melihat beberapa bagian dari kitab Amsal ya. Saya mengajak kita untuk melihat bagian yang pertama, ayat Amsal pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14 sampai ayat 13 maksud saya. Amsal pasal 2 dari ayat 6 sampai 13, demikian bunyinya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang suka untuk dibohongi atau suka untuk dikibuli, suka untuk ditipu? Kalau habis dibohongi orang begitu ya, wah, lalu kemudian sudah tahu kalau dibohongi, lalu kemudian gembira sekali. Asik, aku dibohongi begitu. Asik, aku dikibuli. Ratusan juta amblas, lalu kemudian mengatakan yes. Ya, pasti tidak ada kan? Ya, pasti tidak ada. Atau misalnya ya, mengalami kerugian yang besar. Jangankan ini soal dikibuli atau ditipu. Nah, wong soal janji tidak ditepati saja, orang kadang-kadang merasa sudah dikhianati begitu ya. Misalnya janjian, nanti sore kita main basket ya, nanti tolong aku dijemput. Nah, begitu ya, sudah janjian nih. Jawabannya meyakinkan, oke, begitu ya. Lalu kemudian masih dikasih tanda jempol, masih dikasih tanda berkedip. Nah, begitu ya. Cuma ternyata itu pesannya panjang begitu, sampai yang terakhir tuh tanda melet. Nah, begitu. Nah, lalu kemudian ditunggu-tunggu, tidak diampiri-ampiri, ditunggu-tunggu, tidak datang-datang. Apa yang kemudian terjadi? Wah, mulai jengkel begitu ya. Waduh, gimana sih ini? Lalu kemudian SMS lagi, begitu, SMS lagi. Gimana kamu kok nggak jemput aku? Nggak dibales-balesin, lama nggak dibales-balesin. Gimana sih kamu kok nggak balesin aku ya? Ayo cepet aku jemput, ini sudah telat lama.
Lalu kemudian temannya dengan entengnya balesin SMS, ya, sorry aku lupa. Begitu jawabannya, enteng sekali ya. Sorry aku lupa, aku sudah di tempat basketan, begitu. Lalu kemudian gambar wajah melet lagi, begitu ya. Alangkah dongkolnya, alangkah gonduknya hati ini, kan begitu ya. Tetapi ada kalanya kita menjadi tidak fair ya, tidak fair. Kalau kita diakali, dikibuli, dibohongi kita tidak suka, tetapi kalau membohongi, mengibuli, nah itu ternyata kita seringkali itu menjadi senjata andalan kita, begitu ya. Umpamanya disangoni SPP sama orang tuanya, bukan disangoni buat jajan ya, disangoni buat bayar SPP. Nah lalu kemudian karena kebelet untuk jajan KFC misalnya ya, KFC, mampir di sana. Nah makannya bukan cuma makan sendiri, tetapi neraktir teman-temannya, begitu ya, karena digasai sama teman-temannya, ayo ulang tahun traktir. Nah lalu kemudian neraktir teman-temannya, neraktir, akhirnya katutlah uang SPP itu. Nah lalu kemudian kan ketakutan nih, ya bingung, waduh lah ini bayar SPP-nya gimana? Mau ngomong sama orang tuanya, waduh takut kalau dimarahin. Akhirnya apa yang terjadi? Nah senjata andalan, tipu-tipu, nah begitu ya, senjata andalan, tipu-tipu. Bilang sama orang tuanya kalau duitnya hilang tadi waktu berangkat sekolah, nggak tahu begitu, garuk-garuk kantong ya, karena yang dibalik kantong mungkin digigit semut atau apa begitu ya. Lalu kemudian kelihatannya merucut pada waktu itu. Wah, aku ketoknya mau kroso ono sing mabur begitu ya. Ada yang mabur, tapi aku gak roh ternyata duit SPP ini mabur. Nah padahal duit SPP-nya tidak mabur kemana-mana. Orang tuanya percaya ya, orang tuanya percaya. Lalu kemudian dikasih uang lagi. Nah ini sekali. Kemudian berpikir-pikir kok sukses yo, ketoknya kok gampang banget ya, asik begitu, gampang iki. Lalu kemudian ya kira-kira ndak berapa lama lagi begitu, diulangi lagi. Sekarang ceritanya ganti, bukan karena kecer di jalan. Ya. Wah tadi itu olahraga, duitnya tak tinggal nenggon kelas, amblas. Nggak tahu digondol tuyul, nah, misalnya kayak begitu ngomongnya ya. Masa di sekolahan ada tuyul? Ada tuyul. Tuyulnya gondrong-gondrong, begitu. Ya ora gundul tapi gondrong, wah begitu ya. Sembuh. Nah, akhirnya mulai terjadi, orang tuanya percaya lagi. Lalu kemudian berpikir, wih kok gampang men ya. Oh ini kalau terus dipupuk terus akhirnya jadi apa? Menjadi karakter. Ya. Orang yang bernama Stephen Covey, bukan kafe latte ya, kopi bukan ya. Stephen R. Covey begitu namanya. Sudah almarhum, tapi dia seorang yang menulis buku yang sangat laris, bestseller internasional, yang berjudul, dulunya yang terkenal sekali itu orang biasa nyebutnya dengan singkat ya, 7 Habits, begitu. 7 kebiasaan manusia yang paling efektif, ceritanya begitu. Nah, dia mengemukakan yang terpenting di dalam hidup ini adalah terbentuknya karakter. Nah, bagaimana membentuk karakter? Karakter itu dibangun melalui yang namanya kebiasaan. Karakter dibangun menjadi kebiasaan. Sesuatu yang dibiasakan akan kemudian menjadi karakter. Nah, coba bayangkan tadi kalau upaya tipu-tipu, kibul mengibul tadi sukses, akhirnya itu melekat kepada diri kita dan kemudian jadilah kita juru kibul, tukang tipu. Nah, itu dia. Dan ini kemudian melekat menjadi karakter. Nah, kalau itu sudah melekat menjadi karakter, ya maka
tentu saja itu akan menjadi bagian kehidupan kita setiap waktu. Nah, tetapi ada pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, sekali tempo kenapa? Gasal juga. Gasal itu apa ya? Luput lah begitu, gagal begitu ya. Sepandai-pandai tupai melompat dari satu pohon ke pohon yang lain ya begitu. Cep begitu gampang. Tetapi sekali tempo dia bisa luput. Waktu mau begini ya, perhitungannya ternyata meleset, ada angin bertiup. Dahan yang mau dipenceloki ternyata sudah begini ya, jelek, ternyata ada angin bertiup, luput. Akhirnya jadilah dia almarhum tupai, buok begitu ya. Nah, ini dia. Ternyata karakter itu akan menuai hasilnya. Suatu karakter yang buruk pasti akan menuai hasilnya, karakter yang baik juga akan menuai hasilnya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dalam rangka ya kalian akan menghadapi ujian, khususnya yang kelas SMP itu berarti kelas 9 ya, kelas 9. Saya kemarin lihat acara di TV, lupa saya acaranya, kelihatannya di Metro TV begitu. Diwawancarai seorang siswa sebuah sekolah menengah kejuruan di Kota Tangerang. Diwawancarainya sih pakai topeng begitu ya, pakai topeng. Nah, diwawancarai. Kenapa dia diwawancarai? Dia diwawancarai karena konon kabarnya dia mendapatkan bocoran kunci jawaban dari ujian nasional. Nah, yang paling memprihatinkan bagi saya sungguh bergumul dan merasa sangat sedih adalah ketika ditanya sama yang wawancara, kamu gitu itu merasa bersalah enggak? Dia dengan enteng menjawab, enggak, kan saya cuma ikut-ikut sama teman saya cuma ikut-ikutan dengan teman saya. Nah, saya berpikir, lah kalau kemudian proses pendidikan yang dijalani oleh pelajar-pelajar di Indonesia ujung-ujungnya ketika melakukan sesuatu yang tidak jujur, jawabannya tidak merasa bersalah kok, wong saya ini cuma ikut-ikutan. Aduh, apa jadinya masa depan bangsa ini? Apa jadinya masa depan bangsa ini? Ya, alangkah menyedihkannya. Ya, menyedihkannya. Main-mainnya ada waktunya ya, kalau kebaktian jangan main-main. Kalau mau main-main di luar tidak apa-apa. Ya, jadi apa yang terjadi? Ternyata hasilnya seperti itu. Ya, dan alangkah mengenaskannya, mengerikannya. Sudah pelaksanaan ujian nasional SMA kacau balau, isinya kayak begitu juga. Dan saya khawatir hal yang demikian juga terjadi di sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah Kristen seperti, termasuk juga di lingkungan YBBM. Nah, kalau itu terjadi, lah apalagi gunanya kita beribadah kepada Tuhan? Tidak ada gunanya. Apakah Anda akan berpikir kalau kita sukses ujian, nilainya bagus tetapi dengan cara yang tidak benar, Tuhan akan bersukacita? Tuhan akan berbangga? Oh tidak. Tuhan akan sangat terluka, Tuhan akan sangat sedih. Ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya pas ujian ya bertindak curang, dibiarkan sama pengawasnya, dan pengawasnya bukan Kristen pula, apa yang kemudian terjadi? Ya, kira-kira apa yang terjadi? Oh begini toh ternyata ya, orang-orang Kristen tuh tidak ada bedanya ternyata dengan yang bukan Kristen. Ya, tidak ada bedanya. Nah, tapi saya mengajak kalian semua, istimewanya yang akan menghadapi ujian, perhatikanlah firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya.
Dikatakan di sini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Yang namanya hikmat, pengetahuan, kepandaian asal usulnya dari Tuhan sendiri. Dan bahkan jaminannya ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi di sana dikatakan di dalam ayat yang berikutnya. Hikmat akan masuk ke dalam hatimu, atau sebelum itu ya, engkau akan mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena apa? Ayat 10, hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Pengetahuan kita akan menyenangkan kita. Apa sih artinya? Oh, kalau kita menghadapi ujian-ujian misalnya, pengetahuan kita itu akan menyenangkan kita. Kenapa menyenangkan kita? Wih, cocok ternyata. Ternyata apa yang saya miliki ini bisa dimanfaatkan dengan baik di dalam jalan yang jujur itu. Lalu dikatakan kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Nah, ini dia. Orang yang sungguh-sungguh bijak, sungguh-sungguh pandai itu bersumber dari lihat Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Tuhan itu menyediakan semuanya itu untuk siapa? Ayat 7, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, kalian mau membentuk diri kalian menjadi seperti apa? Menjadi diberkati oleh Tuhan enggak di dalam hidup ini? Lalu dikatakan tadi ya, jiwa kita akan senang, kebijaksanaan akan memelihara hidup kita, kepandaian kita akan berguna menjaga kita. Lalu ayat 12 dan 13, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Nah, perhatikan di sini anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan berbangga, tidak akan bersukacita kalau seandainya kalian yang kelas 9 ini ujian lulus 100% karena hasil ketidakjujuran. Camkan itu baik-baik. Saya tidak akan berbahagia. Bahkan saya katakan Tuhan pasti tidak akan bangga, tidak akan senang dengan semuanya itu. Percuma. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan kita ini percuma, apa yang akan kita tuai? Ya, nanti kalau ketemu masalah di dalam hidup kita hancur oleh karena karakter yang sudah kita pupuk tadi. Jangan bertanya kemudian kenapa sih Tuhan kok kayak begini. Loh, lihat dong diri sendiri, jalan yang sudah ditempuh kayak apa. Jalan yang sudah ditempuh kayak apa. Celaka orang sudah ketangkep korupsi, diwawancarai ngomongnya, ya tolong doakan saya supaya saya tabah menghadapi cobaan ini. Mbahmu begitu caranya. Ya, cobaan piye? Lu kok cobaan tuh piye? Lu wong kamu sendiri yang ndak jujur lo kok cobaan. Nah, itu kan susah. Diwawancarai begitu ya, tolong doakan saya supaya saya bisa melewati ujian ini. Ujian apa? Oh, dia sendiri yang cari masalah, yang cari perkara kok. Ujian. Mungkin kalian bisa meraih keberhasilan dalam ujian, dalam apa ini itu dengan cara yang tidak jujur. Bisa. Tapi ingatlah suatu saat pasti akan kalian tuai.
Kalau kita tidak jujur, suatu saat pasti kita akan menuai. Dan menuainya, mahal sekali harganya. Tapi sebaliknya, ketika kita mau membayar harga untuk jalan Tuhan, kejujuran dari Tuhan, lihatlah, janji Tuhan, jaminan dari Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa. Begitu baik, begitu luar biasa. Ini harapan saya, yang saya bukan cuma gumulkan dari diri saya sendiri, tetapi karena firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita tidak mau berlaku jujur di dalam ujian sebagai anak-anak Kristen, sekolah di sekolah Kristen, ya sudah, lebih baik jangan ngaku sebagai orang Kristen. Kita kebaktian, kita ibadah, kita berdoa percuma. Ya, mendingan deh tidak usah ibadah, ya tidak usah berdoa kepada Tuhan. Nah, kita berdoa minta ujian sukses, tetapi ternyata kita tidak jujur. Ya, itu namanya yang disebut dengan kemunafikan. Ya, saya sungguh berharap kalian akan menjadi orang-orang yang membuat Tuhan bangga. Ikutilah ujian, jangan pernah berusaha untuk cari-cari bocoran, ya nanya-nanya sama temen, nyontek segala macam. Jangan. Buatlah Tuhan bangga dengan usaha kerja keras kalian. Usaha kalian yang sungguh-sungguh tekun, rajin, dengan bersandar kepada Tuhan di dalam kejujuran. Ayat 7 jadikan pegangan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kiranya Tuhan menolong kalian semua, baik yang kelas 9 maupun yang bukan yang kelas 9, untuk berjalan di dalam jalan Tuhan ini. Niscaya Tuhan akan mengaruniakan kepada kalian segala yang terbaik. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian kita.